Shalom, salam damai sejahtera bagi saudara sekalian, dimanapun saudara berada pada saat ini. Semoga Tuhan menyertai dan memberkati hidup saudara, dan saudara selalu dikuatkan oleh Tuhan di dalam menjalani dan menggenapi kehendak Tuhan di dalam hidup kita secara pribadi. Saudara, mari buka Alkitabmu di dalam Pengkhotbah pasal yang ke-11 ayat 1 sampai 8. Pengkhotbah 11 ayat 1 sampai 8. Saya mengajak kita merenungkan bagian firman Tuhan ini, dan kiranya bagian firman Tuhan ini menjadi tekad kita ke depan dan kita hidup di dalam firman-Nya. Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, di dalam bagian ini pengkhotbah menasehatkan kita untuk merancang masa depan kita. Pengkhotbah menyadari bahwa hidup ini tidak pasti, tetapi harus kita hadapi. Pengkhotbah menyadari bahwa segala sesuatu dalam hidup ini adalah kesia-siaan belaka. Namun, di dalam kesia-siaan pun kita harus berjuang untuk mempersiapkan masa depan kita. Kitab Pengkhotbah memang kelihatan bernada pesimis. Namun ada satu nasihat penting dari pengkhotbah yang tidak boleh kita abaikan di dalam hidup kita ini, yaitu hidup dalam takut akan Tuhan, di dalam ayat 13 sampai 14. Nah, dari bagian firman Tuhan yang telah kita baca, saudara, ada beberapa hal nasihat yang perlu terus kita lakukan di dalam hidup kita. Yang pertama, saudara, adalah pengkhotbah menasehatkan kita dalam hidup ini, menaburlah dan lakukanlah sesuatu yang baik untuk orang lain, di ayat 1 dan 2. Menaburlah dan lakukanlah sesuatu yang baik untuk orang lain, ayat 1 dan 2. Hidup ini tidak pasti, tetapi sebagai manusia yang mengaku beriman kepada Tuhan, perlu tetap menunjukkan kemurahan hati kepada orang lain selama ada kesempatan. Ayat 1, 2 berbunyi demikian. Lemparkanlah rotimu ke air, maka engkau akan mendapatnya kembali. Lama setelah itu, berikanlah bagian kepada 7, bahkan kepada 8 orang, karena engkau tidak tahu malapetaka apa yang akan terjadi di atas bumi. Saudara-saudara, istilah roti dalam bahasa Ibrani bisa berarti butir-butir gandum yang dapat dipakai untuk membuat roti. Ayat ini, saudara, muncul dalam konteks yang dikaitkan dengan orang Mesir. Dalam kehidupan orang Mesir, mereka biasanya menaburkan butir-butir gandum di atas air yang menggenangi ladang-ladang mereka ketika sungai Nil banjir setiap tahun. Dan dari latar belakang ini, si pengkhotbah ingin mengajarkan sesuatu kepada kita. Apa artinya, saudara, melemparkan butir-butir gandum ke air? Waktu seseorang melemparkan butir gandum ke dalam air, kelihatannya butir-butir itu tenggelam dan terlupakan. Tetapi, saudara, ada saatnya akan panen. Dan untuk menunggu hari panen membutuhkan kesabaran. Tetapi, saudara, di sini bukan bicara panennya yang menjadi perhatian pengkhotbah, tetapi, saudara, respon kita terhadap hidup kita ini. Si penabur pasti mengharapkan musim panen, tetapi dia juga tahu bahwa ada sebagian dari butir-butir gandumnya yang tidak menghasilkan apapun. Namun panen bukanlah prioritas penabur, melainkan responnya untuk tetap menabur di dalam air. Sekalipun dia tahu bahwa hidup ini penuh dengan ketidakpastian, namun dia tetap menasehatkan kita untuk menaburkan benih. Nah, saudara-saudara yang Tuhan kasihi, di dalam hidup ini, bertindaklah untuk sesuatu yang benar dan lakukanlah hal yang baik selama masih ada kesempatan.
Sekalipun apa yang kita lakukan hari ini kelihatannya tidak ada hasil, tidak ada harapan dan terlupakan. Tetapi bukan karena merasa terlupakan lalu kita tidak mau melakukan sesuatu, atau kita melihat sepertinya tidak ada hasil dan kita tidak mau melakukan sesuatu, bukan itu. Nah, saudara, kita dalam hidup ini seringkali dipengaruhi oleh konsep take and give. Kita bekerja hitung-hitungan dengan prinsip take and give. Apa yang bisa saya ambil, apa yang bisa saya beri. Saya dibayar sekian, maka saya akan kerja sekian sesuai dengan bayaran yang saya terima. Kita berkata dalam hati, buat apa saya kerja capek-capek, gaji saya tidak naik-naik, bosnya pelit, biarin saja, saya tidak peduli. Nah, saudara, jika paradigma kita seperti ini, maka kita tidak akan pernah bisa maju di dalam hidup kita. Kita kerja dan melakukan segala sesuatu berdasarkan ukuran pengorbanan dan bayaran yang kita terima. Dan itu paradigma yang akan menghambat kehidupan kita. Bukan hanya, saudara, di dalam dunia pekerjaan kita punya paradigma seperti ini. Bahkan, saudara, di dalam pelayanan pun ada orang-orang tertentu yang juga punya paradigma yang seperti ini. Ada orang-orang tertentu dalam pelayanan juga hitung-hitungan, saudara. Jika saya melakukan pelayanan ini, apa yang saya dapat? Jika saya melayani sebagai ini dan sebagai itu, apa yang saya dapat? Dan kita menganut paham take and give. Sementara, saudara, kitab suci mengajarkan kita give and receive. Kita memberi dan kita akan menerima. Kita bukan hitung-hitungan, tetapi prinsip kitab suci mengajarkan kita memberi. Ketika kita memberi, kita akan menerima. Ketika kita memberi, kita pasti menerima. Beri dahulu kepada orang lain atau lakukanlah terlebih dahulu. Maka Anda akan menerima apa yang menjadi sesuatu yang sudah saudara dan kita taburkan. Jangan tunggu untuk melakukan sesuatu, tetapi lakukanlah sesuatu sekalipun tidak ada jaminan mengenai hasilnya. Lebih baik melakukan sesuatu yang baik daripada tidak melakukan apapun. Berikanlah perhatian dan kemurahan hati kepada siapa saja selama masih ada kesempatan. Perhatikan kalimat di dalam ayat 2. Ada kata berikanlah bagian kepada 7 bahkan 8 orang. Istilah bagian adalah porsi, sedangkan istilah 7 dan 8 adalah menunjuk kepada peningkatan sesuatu dan tidak diartikan secara harfiah. Jadi arti di sini adalah selama punya kesempatan untuk berbuat kebaikan dan kemurahan, kita harus mengambil kesempatan tersebut. Dan semakin hari semakin meningkatkan sikap kebaikan dan kemurahan hati kita tersebut. Pengkhotbah tahu bahwa hidup dalam dunia ini penuh dengan ketidakpastian. Tetapi sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita harus mengambil setiap kesempatan untuk menaburkan kebaikan pada orang lain dengan murah hati. Kalau kita bermurah hati kepada siapa saja di dalam hidup kita ini, maka Tuhan akan membalas perbuatan kita itu. Amsal 19 ayat 17 berkata, siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Istilah orang yang lemah di sini bukan lemah secara fisik, tetapi lemah imannya, lemah kehidupannya, lemah imannya, dan orang-orang yang kondisi terbatas, yang kurang mendapat perhatian. Intinya, berikanlah perhatian kepada siapa saja tanpa kecuali, karena kita tidak tahu apa akan terjadi besok. Jangan kita berkata, saya tidak butuh orang lain karena saya bisa, saya kaya, saya mampu, dan saya semua ada. Kenapa? Karena roda kehidupan selalu berputar.
Hari ini saudara, kita memang tidak membutuhkan orang tersebut, tetapi satu hari nanti kita pasti membutuhkan orang itu. Hari ini kita banyak duit, kita banyak uang, tapi belum tentu besok uang itu akan selalu beserta dengan kita. Hanya Tuhan yang beserta kita, baik kita susah maupun kita senang, baik kita kaya maupun kita miskin. Hanya Tuhan yang selalu beserta dengan kita. Nah, seringkali yang terjadi dalam hidup kita adalah kita lebih suka memberi pertolongan kepada orang yang kita anggap mampu membalas kebaikan kita. Tetapi orang yang kita anggap tidak mampu, kadang kita abaikan. Namun Tuhan tidak demikian. Itu yang pertama, saudara, nasihat dari pengkhotbah. Yang kedua, nasihat yang berikutnya adalah bekerjalah dengan rajin dan tekun. Bekerjalah dengan rajin dan tekun, ayat 4 dan 6. Walaupun hidup ini penuh dengan ketidakpastian, namun kita tetap harus hadapi hidup ini dengan sikap rajin dan tekun. Ayat 4. Siapa senantiasa memperhatikan angin, tidak akan menabur. Dan siapa senantiasa melihat awan, tidak akan menuai. Artinya, jangan banyak buat alasan untuk melakukan sesuatu. Lakukanlah pekerjaan kita dengan rajin dan tekun. Orang yang malas biasanya banyak alasan, dan alasannya selalu dibuat-buat. Tetapi orang rajin tidak demikian. Ayat 6 berkata, taburkanlah benihmu pagi-pagi hari, dan janganlah memberi istirahat kepada tanganmu pada petang hari, karena engkau tidak mengetahui apakah ini dan itu yang akan berhasil, atau kedua-duanya sama baik. Makna yang terkandung dalam ayat ini sangat jelas. Bekerjalah dengan rajin. Lakukanlah segala sesuatu dengan tekun. Bertanggung jawablah, karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Ayat-ayat ini, saudara, sebenarnya masih berkaitan dengan ayat 1 dan 2. Perhatikan kalimat, kamu tidak tahu, kamu tidak mengetahui apa yang akan terjadi. Itu muncul 4 kali, saudara, di dalam bagian ini. Ayat 2, ayat 4, ayat 5, ayat 6. Pengkhotbah menasehati kita menjadi orang yang rajin dan tekun. Penyakit yang tidak ada obatnya adalah malas. Dan orang yang berhasil adalah orang yang rajin dan tekun. Saudara-saudara, 2 nasihat dari pengkhotbah di dalam renungan kita hari ini. Taburkanlah kebaikan dimanapun kita berada dan kepada siapapun juga. Dan lakukanlah semua kebaikan itu dengan rajin dan tekun. Tuhan memberkati saudara kita sekalian. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu. Dalam hidup kami sebagai manusia, di dalam dunia ini tidak ada yang pasti. Yang pasti adalah Tuhan, pengharapan kami. Dan Tuhan, biarlah di dalam hidup yang tidak pasti ini kami tetap boleh menggunakan setiap kesempatan yang ada untuk melakukan kebaikan. Untuk melakukan kebaikan dengan penuh ketekunan dan kerajinan. Dan tolong kami Tuhan, biarlah kami belajar mentaati firman-Mu. Dan Tuhan berkati saudara-saudara kami dimanapun saat ini mereka berada dan situasi apapun yang mereka alami. Kasih karunia-Mu Tuhan menopang, menyertai dan memberkati mereka. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Haleluya. Amin.